Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Bu Nova di sini, teman-teman, yang akan berbicara tentang intervensi dalam proses keperawatan. Jadi saya kira teman-teman sudah banyak yang memahami tentang intervensi. Yang akan kita bahas adalah bagaimana cara menentukan suatu prioritas dalam intervensi, kemudian tipe-tipenya apa saja, bagaimana kriteria dalam penetapan tujuan dan kriteria hasil. Nah, ini merupakan suatu hal yang tidak asing buat teman-teman semuanya. Semoga bisa menyimaknya dengan seksama ya, sampai dengan rekaman video ini selesai. Baik, kita lanjutkan untuk slide berikutnya. Jadi teman-teman, kalau kita lihat pada alur ini adalah suatu rangkaian proses keperawatan ya, dari asesmen sampai dengan evaluasi yang berbentuk spiral. Artinya karena ini merupakan suatu hal yang berkesinambungan untuk mencapai kriteria hasil pada klien sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Outcome itu tercapai. Nah, perencanaan itu dilakukan setelah kita merumuskan diagnosis dan prioritas diagnosis keperawatan sudah selesai. Jadi kita tidak bisa merumuskan suatu intervensi tanpa rumusan diagnosis dan perencanaannya itu dan prioritasnya itu belum selesai. Jadi harus kita fixkan dulu apa rumusan diagnosisnya beserta prioritasnya apa. Nah, kalau kita sudah merumuskan diagnosis, misalnya ada 4 misalnya, kemudian dari 4 itu kita coba prioritaskan mana intervensi yang harus kita atau mana masalah yang harus kita atasi dulu ya. Tentunya ini sudah kita bicarakan pada pertemuan yang sebelumnya. Dalam menentukan suatu diagnosis keperawatan, kita harus menentukan prioritasnya dulu. Nah, mungkin prioritas ini kita dasarkan pada satu apa yang mengancam kehidupan atau yang mengancam nyawa. Kemudian yang kedua baru kebutuhan dasar Maslow seperti oksigenasi misalnya ya, kemudian nutrisi dan lain sebagainya. Nah, prioritas diagnosis ini hukumnya adalah wajib. Jadi setelah teman-teman itu menganalisa data atau mengelompokkan data dari hasil asesmen atau pengkajian, teman-teman kelompokkan data dalam suatu bentuk analisis data, kemudian teman-teman nanti akan merumuskan prioritas. Ya, jadi jangan dilewati prioritasnya. Biasanya kan kadang mahasiswa suka menuliskan setelah analisis data langsung di bawahnya dituliskan rumusan diagnosis keperawatan. Nah, pada saat kita tanya mana prioritasnya, terkadang mahasiswa jawabnya itu sudah termasuk prioritas. Nah, itu tidak boleh teman-teman. Jadi itu kalau misalnya itu sudah merupakan suatu prioritas, ya tuliskan rumusan dan prioritas diagnosa keperawatan. Tetapi kalau misalnya antara rumusan dengan prioritas itu urutannya berbeda, ya harus dituliskan prioritasnya apa sebelum kita menentukan rencana tindakan kita. Nah, dilakukan setelah merumuskan dan prioritas kita selesai, kita akan lanjut ke pembuatan outcome ya atau kriteria hasil yang diharapkan dari pasien. Kalau kita mau pakai Nanda, berarti untuk intervensinya kita harus pakai NOCNIC. Ya. Itu sudah satu kesatuan. Nanti kita akan ajarkan ke teman-teman bagaimana penggunaan Nanda NOCNIC dan Linda Jua. Saya kira teman-teman sudah mengenalnya, namun mungkin belum sedetail apa yang dibutuhkan ya. Nah, hasil NOC ini merupakan suatu konsep netral
yang merefleksikan pernyataan atau perilaku pasien yang diharapkan muncul dengan tindakan keperawatan yang akan dilakukan. Jadi NOC itu adalah kriteria hasil yang kita harapkan apa pada klien kita. Jadi kalau misalnya pasiennya nyeri misalnya ya, kalau kita mau pakai nanda NOC nih, jadi di NOC itu Nursing Outcome Classification itu kan ada level-levelnya ya. Kemudian banyak kalau kita lihat di halaman belakang ya, yang bagian halaman belakang itu nanti akan ada apa outcome yang outcome utamanya apa, outcome yang direkomendasikan apa, kemudian outcome tambahannya apa. Tidak perlu banyak-banyak, tetapi perlu disesuaikan dengan kondisi klien. Jadi kalau misalnya pasiennya itu nyeri, ya, nyeri. Kemudian teman-teman ingin mengkriteriakan hasilnya nyerinya berkurang atau sampai dengan hilang, ya, tujuannya. Kemudian dengan kriteria hasil misalnya 1, pasiennya dapat mengontrol nyeri. Yang kedua, pasiennya dapat mengatakan secara verbal dalam mengekspresikan nyeri. Nah, contoh yang dua yang tadi Bu Nova sampaikan, itu kalau misalnya pasiennya itu tidak ada masalah dengan dia mengontrol nyeri, ya tidak usah dikriteriakan hasil. Misalnya gini, pasiennya nyeri, tapi dia pada saat nyeri itu dia mencoba untuk tenang misalnya ya, terus kemudian dia mencoba untuk relaksasi sendiri, tarik nafas panjang sendiri misalnya, artinya kan dia berarti bisa mengontrol nyeri, ya berarti nggak usah lagi dikriteriakan hasilnya pasien dapat mengontrol nyeri. Kemudian yang kedua tadi Bu Nova sampaikan, misalnya pasien dapat mengungkapkan secara verbal tentang gambaran nyerinya. Kalau misalnya pasiennya bisa mengatakan bahwa oh nyerinya ada di lambung, di bagian abdomen misalnya sebelah kiri misalnya. Kemudian seperti ditusuk-tusuk atau diremas-remas. Kemudian skalanya misalnya dia sudah bisa menggambarkan setelah misalnya dikaji dari sekian sampai sekian. Berarti kan pasiennya itu sudah bisa mengungkapkan secara verbal. Jadi ya jangan dikriteriakan itu. Terus misalnya di NOC itu ada kriteria tanda-tanda vital untuk nyeri, misalnya HR-nya normal misalnya ya. Karena kalau pada nyeri itu harusnya kan HR-nya atau nadinya dia meningkat. Tapi di pasien Anda temukan pasiennya mengeluh nyeri tapi HR-nya masih dalam batasan normal. Terus kemudian Anda mengkriteriakan hasil memilih NOC yang TTV-nya atau nadinya normal. Ya nggak bisa ya, jadi disesuaikan dengan kondisi pasien ya. Jadi intinya adalah tidak asal mencomot dari NOC, tapi kita harus pilah-pilah sesuai dengan yang pasien alami ya. Tidak semuanya antara pasien A sama pasien B sama-sama mengeluh nyeri misalnya di abdomen sebelah kiri ya. Terus kemudian skalanya misalnya kebetulan pas sama-sama misalnya 7 misalnya. Belum tentu nanti NOC-nya antara pasien A dengan B itu nanti akan sama. Ya, jadi ini untuk perlu teman-teman perhatikan ya. Karena biasanya di Bu Nova jumpai itu pada saat mendokumentasikan mahasiswa kurang bisa mempertanggungjawabkan apa yang ditulis ya, gitu. Nah, ini yang tadi sudah disampaikan bahwa langkah dalam perencanaan itu yang pertama adalah tentukan dulu prioritas. Tentunya adalah rencana yang kita tentukan untuk yang berjalan yang pertama kali yang harus kita lakukan itu adalah diagnosis sesuai dengan prioritas, ya. Terus kemudian setelah prioritas kita tentukan, kita menentukan bagaimana outcome-nya, misalnya nyeri berhubungan dengan agen cedera fisik misalnya, karena habis operasi misalnya ya. Terus kemudian
teman-teman menentukan tujuan setelah dilakukan tindakan asuhan keperawatan misalnya atau asuhan kepenataan misalnya 3 kali 24 jam nyeri berkurang sampai dengan hilang. Dengan kriteria hasil misalnya 1, pasien dapat misalnya ya, nyeri pasien pada level 2 misalnya ya, yang tadinya misalnya jadi 4 menjadi 2 misalnya. Karena kalau kita pakai NOC itu kan kita pakainya level ya, kita pakainya level. Tapi kalau di Nanda Linda jual, di Linda jual itu tidak pakai level ya, langsung di situ ya kita tentukan. Terus kemudian kriteria hasil yang lainnya misalnya tanda-tanda vital seperti tekanan darah atau nadi itu normal. Kemudian pasien kembali dapat mengontrol nyerinya misalnya dengan teknik non farmakologi misalnya dan lain sebagainya ya. Jadi kita tentukan kriteria hasilnya sesuai dengan apa yang dialami oleh klien. Kemudian baru kalau sudah kriteria hasil, baru kita akan tentukan rencana tindakan kita apa, ya. Kita rencanakan, tentunya dalam menentukan rencana tindakan itu kita harus tidak semata-mata dari Linda jual ataupun dari Nandan dari NOC itu diambil, ya. Ada di situ kan banyak banget kalau kita pakai NOC ya. Kalau kriteria hasil itu pakainya NOC, kalau di intervensi pakainya NIC, itu kan pilihannya banyak sekali. Jadi sekali lagi Bu Nova sampaikan untuk tidak cuman langsung mengambil tanpa kita pahami. Karena apa? Dalam menentukan intervensi itu harusnya kita diskusikan dengan pasien, ya, diskusikan dengan diri kita sendiri bahwa ini kira-kira pasiennya mampu atau tidak dengan SDM yang ada, ya. Kemudian dengan sarana prasarana yang ada di ruangan itu atau di rumah sakit ada atau tidak misalnya. Jadi itu nanti yang akan menunjang keberhasilan intervensi dari kita. Jadi tidak langsung ambil ya, tentukan dari beberapa faktor dulu memadai atau tidak. Kemudian baru yang berikutnya adalah melakukan dokumentasi ya, wajib jelas ya. Nah, menentukan prioritas masalah itu didasarkan pada kebutuhan spesifik pasien. Artinya di sini adalah bisa dari kebutuhan spesifik pasien, bisa dari aktual terdahulu baru risiko, dari kegawatan masalah, dari hierarki Maslow misalnya ya. Jadi kalau ini jadi yang pertama jelas ya yang mengancam jiwa dulu ya, yang mengancam jiwa itu atau terdapat kegawatan dari problem atau tidak seperti airway, breathing dan sirkulasi ya. Terus kemudian berdasarkan kebutuhan spesifik pasien, artinya terkadang misalnya gini, kalau hierarki Maslow itu kan yang pertama misalnya masalah kebutuhan fisiologis misalnya ya. Kebutuhan fisiologisnya misalnya kalau nyeri itu kan masuk ke dalam kebutuhan rasa aman nyaman ya. Tetapi karena kalau fisiologis itu kan ke oksigen, nutrisi misalnya ya. Pasiennya kurus misalnya ya, pucat misalnya. Tetapi pasiennya selain kurus, pucat ya, terus tapi dia mengeluh nyeri yang sangat hebat. Nyeri itu kalau kita lihat di kebutuhan Maslow itu dia masuk ke dalam kebutuhan rasa aman nyaman. Kalau kebutuhan rasa aman nyaman dibanding dengan kebutuhan fisiologis itu kalau kita melihat di hierarki Maslow itu yang pertama adalah yang kebutuhan fisiologis dulu, baru yang kebutuhan aman rasa nyaman. Tetapi kalau menurut pasien itu adalah walaupun dia kurus misalnya tidak nafsu makan misalnya, tetapi nyerinya itu sangat mengganggu pasien, ya kita dahulukan yang nyerinya dulu ya, walaupun di kebutuhan Maslow kebutuhan fisiologis itu adalah yang pertama ya, itu yang dimaksud adalah kebutuhan spesifik pasien ya, itu.
Nah, kemudian yang aktual terlebih dahulu baru risiko. Ini pada umumnya, tetapi tidak semuanya semata-mata seperti itu harus aktual dulu. Misalnya, pasiennya perdarahan misalnya, ya. Atau dia bukan perdarahan, misalnya dia beresiko tetapi dia sudah resikonya itu yang mengancam nyawa. Jadi walaupun dia resiko, tetapi kalau dia mengancam nyawa, itu tetap kita ambil yang resiko dulu. Ya, misalnya pasiennya nyeri nggak ketulungan, misalnya nyeri 9 misalnya ya. Haduh misalnya, karena dia menahan nyeri yang luar biasa misalnya. Tetapi di satu sisi lain pasiennya misal saja ini ya, dia risikonya shock hipovolemik, ya risiko shock hipovolemik, tapi dia kehilangan cairan yang banyak, ya walaupun dia lemes tapi dia masih menyeringai kesakitan misalnya, ya karena akibat fraktur misalnya, tabrakan jeder fraktur, ya dia ada nyeri hebat di luka frakturnya. Terus kemudian dia misalnya kekurangan cairan ya karena misalnya banyak darah yang keluar, kan dia akan beresiko shock hipovolemik gitu. Nah, walaupun dia menyeringai seperti itu karena dia patah tulang misalnya, tetap yang harus kita lakukan adalah yang resikonya dulu, yang mengancam nyawa dulu. Kalau kita tidak lakukan rehidrasi, dia akan bisa meninggal ya karena kekurangan cairan. Jadi itu adalah contoh-contoh yang aktual, risiko itu bisa kita dahulukan sebelum aktual. Jadi kita melihat kondisinya. Kalau misalnya nyeri sama risiko infeksi misalnya, atau risiko ketidakadekuatan regimen terapeutik misalnya, ya itu kan kalau risiko kan jauh misalnya ya dari kebutuhan yang mengancam nyawa. Jadi silakan aktual dulu ya, itu maksudnya seperti itu. Nah, dalam kita memprioritaskan masalah, kita harus melihat bagaimana sifat masalahnya. Ya, sifat masalahnya itu gawat atau tidak misalnya, mengancam nyawa atau tidak ya misalnya. Terus kemudian kemungkinan masalah dapat diubah atau tidak. Ya. Kalau misalnya tidak dapat diubah, ya mungkin kita akan prioritaskan nomor 2 misalnya ya. Jadi harus kita lihat dulu kemungkinan masalah dapat diubah atau tidak gitu ya. Kemudian potensi masalah untuk dapat dicegah ya, dan masalah yang menonjol itu apa ya. Itu ada atau tidak. Nah, untuk kriteria hasil ya, kriteria hasil yang kita tentukan itu harus berfokus pada klien. Jelas, karena kita akan melakukan intervensi itu ke klien. Singkat dan jelas, tidak usah muluk-muluk ya, panjang kali lebar, tetapi kita tetap singkat dan jelas. Kemudian dapat diukur dan diobservasi. Jadi misalnya pasien yang tidak dapat diukur itu misalnya pasien dapat misalnya gini, pasiennya stroke misalnya ya, pasiennya stroke. Nah, kalau misalnya dapat diukur, dapat diobservasi dan dapat diukur, itu kan contohnya pasien dapat beraktivitas kembali. Nah, pasien dapat beraktivitas kembali itu dengan apa misalnya? Dengan bantuan atau dengan mandiri atau misalnya oksigenasi. Pasien sesak napas, kemudian Anda berharap untuk oksigenasinya kembali paten misalnya ya, kepatenan jalan nafasnya kembali adekuat, terus kemudian pasien dapat bernapas pasien dapat bernapas normal misalnya. Nah, itu kan masih ini ya, pasien tidak sesak misalnya, atau pasien dapat bernapas sedia kala. Nah, tetapi bernapasnya itu apakah dia, aduh mohon maaf ya, ini gangguan, astagfirullahaladzim. Maaf teman-teman, Bu Nova ulangi. Jadi
dapat diukur itu harus misalnya pasiennya dapat beraktivitas kembali dengan menggunakan alat bantu atau tidak. Ya, dengan mandiri atau dengan menggunakan alat bantu itu harus kita tuliskan, ya. Misalnya kita mengkriteriakan 1 hari. Bisa aja teman-teman dapat mengkriteriakan 1 kali 24 jam, tetapi itu sementara pasien dapat beraktivitas dengan bantuan. Misalnya, artinya kan belum mandiri. Ya, kalau misalnya kira-kira dengan melihat kondisi pasien bisa beraktivitas kembali tanpa menggunakan alat bantu, dapat beraktivitas kembali dengan bantuan, misalnya dalam waktu 1 hari itu memungkinkan, kenapa tidak teman-teman tentukan gitu ya. Jadi harus dapat diukur ya. Atau misalnya teman-teman menuliskan respirasi normal. Normalnya itu harus dituliskan, normalnya itu di rentang berapa ya. Atau 20 mau jadi 16 atau mau jadi 12 gitu. Karena kalau di NOC atau di NIC itu kan kriteria hasilnya itu kita berdasarkannya level. Ya, berdasarkannya level. Misalnya RR level 5. Nah, level 5-nya itu Anda harus tentukan level 5 itu misalnya berapa? 16 sampai 20. Level 4 sampai dengan 24 misalnya ya. Level 3 sampai dengan 26, level 2 sampai dengan 28, level 1 misalnya sampai dengan 30 seseknya. Berarti kan sesek banget ya. Nah, itu harus dapat diukur. Jadi tidak hanya sekedar level 1, level 3, level 4, 5 ya, tapi kita nggak menuliskan arti dari yang kita tuliskan itu apa. Jadi harus benar-benar operasional. Kemudian ada batasan waktunya jelas ya. Misalnya mau 5 menit atau kita mau 1 jam atau mau 1 kali 24 jam dan lain sebagainya, harus ada batas waktunya. Kemudian realistis ya. Jadi realistis dan dapat dicapai, artinya adalah ya itu yang dulu pernah Bu Nova sampaikan, pasiennya stroke mengalami gangguan mobilitas fisik, Anda mengkriteriakan 3 kali 24 jam pasiennya dapat berlari 100 meter, kan nggak realistis ya itu. Contohnya seperti itu. Nah, ini ditentukan oleh perawat dan klien. Ini yang sangat jarang dilakukan oleh perawat. Semuanya, baik itu perawat secara umum, general nurse, atau penata anestesi atau perawat anestesi. Ya, jadi itu dalam menentukan intervensi itu harusnya kita diskusikan dengan klien. Nanti saya akan menentukan intervensi atau tindakan seperti ini bagaimana. Kira-kira apakah Bapak atau Ibu mampu untuk mencapainya dalam waktu 3 hari, misalnya seperti itu. Nah, kalau kita kan enggak ya, sesuai dengan kita aja ya, gitu. Itu harusnya tidak tepat ya, seperti itu. Nah, intervensi itu kita sudah tahu ya bahwa kategori dari perilaku keperawatan di mana tujuan yang berpusat pada klien dan hasil yang diperkirakan ditetapkan, dan intervensi keperawatan dipilih untuk mencapai tujuan tersebut. Ini kalau mau kita berdasarkan kebutuhan Maslow, dari kebutuhan fisiologis, rasa aman nyaman, dicintai, harga diri, dan aktualisasi. Ya, itu kalau untuk mau mencapai tujuan berdasarkan kriteria Maslow. Nah, intervensi itu adalah apa yang harus dilakukan untuk perilaku spesifik yang diharapkan dari pasien dan atau tindakan yang harus dilakukan oleh perawat. Ada 3 tingkatan prioritas dalam perencanaan. Prioritas yang tertinggi itu apabila klien akan terganggu apabila diagnosis keperawatan tidak terpenuhi. Yang kedua, keadaan klien tidak darurat apabila kebutuhan tidak terpenuhi. Yang rendah, apabila kebutuhan klien tidak terpenuhi, tidak akan mengganggu penyakit spesifik klien. Ya, jadi prioritas rencana ini ada 3. Dikatakan tinggi itu kalau tidak dipenuhi, pasien akan terganggu. Misalnya, antara nyeri dan nutrisi tadi.
nutrisi nggak nafsu makan mah ini gitu ya nanti gitu. Tapi kalau dia nyeri banget ya yang kita atasi nyerinya dulu, karena itu kalau nggak kita atasi nanti akan mengganggu pasien gitu. Walaupun kalau kita kemukakan pada kebutuhan kebutuhan hierarki Maslow itu ya, kebutuhan nutrisi itu masuk ke kebutuhan fisiologis. Rasa aman itu dan nyaman itu dikategorikan termasuk dalam nyeri, itu masuk ke dalam situ ya. Sedang keadaan klien tidak darurat apabila kebutuhannya tidak terpenuhi ya. Kemudian rendah apabila kebutuhan klien tidak terpenuhi, tidak akan mengganggu penyakit spesifik klien. Nah, kemungkinan dalam membuat prioritas itu ada dua. Yang pertama, apabila klien dapat diajak untuk berkomunikasi, maka perawat dan klien bisa menentukan prioritas bersama. Tapi ini jarang dilakukan ya. Terus kemudian, kondisi perawat yang bertanggung jawab utama untuk menentukan prioritas karena keadaan fisiologi dan psikologi klien terancam. Jadi kalau misalnya keadaannya pasien itu ada masalah dengan fisiologi dan psikologinya, maka perawat adalah bertanggung jawab penuh ya untuk menentukan prioritas. Tapi selama masih bisa diajak komunikasi, silahkan teman-teman bisa komunikasikan ke pasien. Kemudian berikutnya, bagaimana menetapkan tujuan dan hasil yang diharapkan. Tujuan dan outcome yang hasil yang diharapkan adalah pernyataan spesifik perilaku atau respon klien dari asuhan keperawatan atau asuhan kepenataan. Jadi ini kalau kita melihat tujuannya itu harus spesifik ya, harus spesifik terhadap suatu respon klien kita ya, tidak boleh ngambang-ngambang. Kemudian manfaat dari penulisan tujuan, memberikan arahan untuk intervensi keperawatan yang individual, menentukan keefektifan intervensi. Jadi itu adalah bagaimana manfaat dan penulisan tujuan. Ada dua jenis tujuan perawatan ya, jangka pendek dan jangka panjang. Biasanya kalau jangka pendek itu ditetapkan kurang dari 1 minggu, tapi kalau jangka panjang itu bisa lebih dari 1 minggu atau berbulan-bulan. Hasil yang diharapkan ini tentunya akan terjadi perubahan respons yang diinginkan dari kondisi klien dalam semua dimensi, baik itu sosial, fisiologi, emosional, ataupun spiritual. Itu yang diharapkan ya. Jadi kalau kita mau membuat suatu diagnosis, itu kita harus diskusikan dulu, ya harus kita lihat dulu bagaimana fisiologis, sosial, ekonomi, ataupun spiritualnya. Nah, ini adalah prinsip dalam kita membuat tujuan dan kriteria hasil harus meliputi SMART tadi ya, harus spesifik, measurable, achievable ya, achievable itu dapat diterima. Terus kemudian realistik dan dibatasi dengan time. Intervensi berdasarkan nursing, intervensi classification ya, itu adalah tetap kita walaupun kita sudah berpindah dari nanoklinik, itu kita akan tetap merumuskan diagnosis keperawatan. Jadi intervensi adalah rencana tindakan yang akan dilakukan berdasarkan diagnosis yang ditemukan. Merupakan intervensi prioritas yang merupakan pilihan sebuah diagnosis keperawatan, memberikan pilihan aktivitas keperawatan secara umum berdasarkan diagnosis yang ditegakkan. Intervensi disesuaikan dengan kriteria hasil. Jadi ini juga sangat jarang dilakukan. Jadi intervensi itu harus disesuaikan dengan kondisi
klien ya saat kita mendiskusikan pemaparan dari masing-masing. Nah, baik teman-teman, melanjutkan ya untuk yang tipe-tipe intervensi, tentu teman-teman masih ingat ya, ada 4, yaitu tipe diagnostik, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Tentunya kita itu harus berurutan ya teman-teman, kalau kita kenal dengan ONEC itu ya. Jadi kita observasi dulu, kemudian baru kita bisa tentukan tindakan mandiri kita apa, kemudian kita bisa berikan penyuluhan, dan yang terakhir adalah kolaborasi. Ya, jadi kita nggak bisa misalnya kita akan tindakan mandiri kita atau tipe terapeutiknya kita akan memberikan latihan ROM misalnya. Tapi untuk tipe diagnostik atau untuk observasinya kita nggak kita lakukan. Ya, kita bisa keliru. Misalnya kita lakukan ROM sebelah kanan, padahal yang karena kita tidak mengkaji mana yang mengalami keterbatasan aktivitas atau dengan masalah dengan kekuatan otot, ternyata yang bermasalah sebelah kirinya misalnya. Jadi kan itu nggak nyambung ya. Jadi harus kita observasi dulu, kita kaji dulu secara diagnostik mana yang bermasalah, apa yang bermasalah, baru kita bisa berikan tindakan mandiri. Kemudian setelah tindakan mandiri kita edukasi hal-hal yang perlu diketahui oleh klien, kemudian kita kolaborasikan kepada dokter apabila tindakan mandiri kita belum bisa mengurangi masalah pada pasien ya. Jadi itu teman-teman yang bisa Bu Nova sampaikan. Semoga apa yang Bu Nova sampaikan teman-teman bisa memahami, karena ini bukan merupakan suatu hal yang baru buat teman-teman. Bu Nova juga percaya teman-teman sudah banyak sekali latihannya ya. Jadi kita nanti akan ketemu lagi untuk pembahasan implementasi dan evaluasi. Demikian yang bisa Bu Nova sampaikan. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan saja melalui forum teman-teman. Karena ini kan jumlahnya teman-teman 12, jadi silahkan aktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.